Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi ahli ibadah. Jadi orang yang senantiasa berbakti mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang terpilih untuk senantiasa benar-benar ikhlas menghambakan diri, senantiasa mengakui ketuhanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak musyrik, tidak memainkan yang lain, dan kita berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tekadkan dari dalam diri kita dengan tekad yang kuat bahwa kita juga menginginkan untuk senantiasa berdekat-dekat bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperkokoh jiwa kita dengan selalu berzikir, belajar, bersolawat, dan mengamalkan hal-hal yang baik yang selalu dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dikuatkan untuk senantiasa mampu berbagi dengan sesama, bersedekah, berinfak, berwakaf, dan senantiasa berbagi kebahagiaan untuk senantiasa mendapatkan kesyukuran yang sempurna, yang rasa syukur kita akan dilipat gandakan nikmatnya sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat dariku, berterima kasih kepadaku atas yang aku berikan, kata Allah, maka akan ditambahkan kembali kenikmatan itu. Dan siapa yang kufur, apalagi sampai musyrik, melupakan apa yang menjadi nikmat dari Allah, maka ingatlah bahwa azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk yang mensyukuri dan senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara yang diridhoinya, dengan berislam yang sempurna sesuai syariat, hakikat, makrifat, tarekatnya, dan kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan. Yuk kita tekadkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni ma ya muqallibal qulub sabbit bana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, umur kita bertambah lagi hari ini dengan tambahan 1 hari sampai dengan hari ini, dan insya Allah kita manfaatkan umur kita dengan menambahkan ilmu, dengan belajar supaya kita mampu beramal dengan sempurna sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Kemudian kita juga mengamalkan sampai dengan mendapatkan kenikmatan dari amal. Jangan sampai banyak beramal tapi kita tidak nikmat, malah ngerasulo, ngedumel, dan ujung-ujungnya banyak mengeluh. Itulah yang harus dihindari. Jadi ketika kita hidup, kita pastikan kita punya ilmu, hasil belajar kita, dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu ke arah yang akan menggiring kita mengamalkan secara sempurna, dan amalan itu mudah-mudahan menjadikan nikmat, dan nikmat itu sesegera mungkin kita berterima kasih kepada Allah dan kita bersama orang lain untuk berbagi kenikmatan.
Jangan sampai kita dengan yang lain itu tiap ketemu ngeluh aja. Tiap ketemu yang diomongin masyaallah dan masyaallah. Ya, itu harusnya kalau ketemu itu sedekah, Bu ya. Kalau ketemu itu berbagi. Kalau ketemu itu adalah memberi sesuatu yang menggembirakan. Nah, karena silaturahim yang kita lakukan ini hakikatnya adalah berbagi bahagia. Di silaturahim itu berbagi bahagia. Nah, terus bagaimana secara aktif kita berbagi bahagia? Rasulullah mengajarkan kepada kita udhulus syurur fi qulubil mukmin. Ya, sampaikan atau masukkan kegembiraan kepada kaum mukmin, kepada sesama mukmin. Itulah yang dinamakan orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, orang yang wawuh dengan Allah, orang yang wawuh wanoh dengan Allah, maka jiwanya akan makrifat, yaitu akan selalu ingin berbagi kebahagiaan. Udhulus syurur fi qulubil mukmin, fi qulubil ihwan, ya, berbagi dengan sesama manusia. Ya, Bapak Ibu hari ini sudah berbagi dengan istri, dengan suami, dengan anak. Ya, jangan lupa Bapak Ibu berbagi itu tidak mesti dalam bentuk sepiring kue, tidak bentuk ulang tahunan dalam bentuk kue tart, enggak. Berbagi itu adalah berbagi kebahagiaan. Pagi-pagi disapa keluarga. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, sehat semua, umpamanya begitu ya. Atau silahkan dengan cara dan kebiasaan yang biasa dilakukan. Pagi ini saya sudah berbagi gambar dan cerita tentang cabang Saung Tahfidz Al-Quran yang insya Allah mulai hari Sabtu besok kita akan mulai mengembangkannya dengan cara mendirikan saung-saung dan tempat tinggal untuk ustadz atau ustadzahnya. Mudah-mudahan dimulai dan insya Allah dalam bulan November ini sudah bisa dihuni ya. Insya Allah. Bagi bapak yang ibu belum ke sana ya mimpi aja dulu ya. Bagi yang sudah ke sana tentunya lakukan sesuatu yang terbaik. Paling tidak kita siapkan diri untuk kalau seandainya diberi kemampuan maka kita akan berbagi. Untuk siapa? Terus terang untuk diri sendiri. Karena apa? Kita berbagi kepada orang lain, hakikatnya adalah berbagi kepada diri sendiri. Mana buktinya? Pada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat 261 surat Al-Baqarah. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal. Saya bakal nanya ya. Insya Allah nanya ya. Hafal kan Bu ya? Al-Baqarah 261. Ya, apa bunyinya Bu? Masalul ladzina yunfikuna. Nah jadi kadinya. Bu kalau belum hafal terus dia langsung dibuka. Kayaknya dikasih bocoran surat Al-Baqarah 261. Ya, surat Al-Baqarah 261 itu adalah keniscayaan dari Allah atau janji dari Allah kepada orang yang berbagi, maka Allah akan berikan kebaikan 700 kali lipatnya. Jadi kepada orang yang berbagi, dalam hal ini berinfak. Ya. Apakah ibu bapak sudah membuktikan? Nah, ini contohnya kalau kita merasa bahwa sekarang rezeki kita sumpah, bahwa belum mengamalkan ayat 261 surat Al-Baqarah. Kalau sudah mengamalkan pasti nggak bakal sumpah. Karena kita sedekah 1.000 rupiah saja digantinya 700.000 rupiah. Ini bukan judi online Bu. Ini dari Allah ya. Ya sekarang alhamdulillah sedang ngetren, sedang ngetop nih ya, bahasan tentang judi online. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas sambil Bapak Ibu nyari Al-Baqarah 261 ya, silakan. Di Saung Tahfidz Al-Quran alhamdulillah hadir kiri kanan depan dan alhamdulillah lewat dunia maya sana di jalur internet lewat Zoom meeting ada Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, ada Teis dari Sumedang bersama keluarga, ada Kang Agus Jafar Sidik dari Ajur Bogor bersama keluarga, dan
ada Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga. Yuk, hari ini kita baca, kita awali dengan berbagi bahagia. Karena saya sudah membuktikan bahwa berbagi bahagia itu ternyata akan menimbulkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Sesuai janji Allah yang tadi saya katakan, la in syakartum la azidannakum. Kita berbagi bahagia, maka pasti diberikan kebahagiaan berlipat ganda dimanapun, kapanpun kita berada. Ya, dan ketika kita kita tidak mau berbagi, atau kita pelit, ya, kolet, maka pada saatnya akan balik kepada diri kita, akan mendapat kesulitan berupa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, hari ini kita baca ayat 261 surat Al 261 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, sadaqallahul Allahumma arhamna bil Quran. Pemisalan orang yang pemisalan itu artinya bukan langsung bisa langsung jelegur gitu. Ini pemisalan yang hanya akan dirasakan oleh hati orang masing-masing. Pemisalan orang yang berinfak di jalan Allah dengan hartanya. Ingat, dengan hartanya. Ya. Diibaratkan dengan seseorang yang punya satu butir, kemudian ditanam, ya. Kemudian dari butir itu akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Jadi 1 jadi 7 kali 100. Jadi 700. Nah, logikanya kalau kita infak 100.000 rupiah, maka dia akan menjadi bukan 700. Akan menjadi 70 juta, Bu ya. Coba 100, 1 kali 7, 7 kali 100. Jadi 700 kali 1 juta. 700 juta, kalau 1 juta, kalau 100.000 70 juta gitu aja, Bu. Yang nol-nolnya gampang aja, Bu ya. Sekali lagi, kalau kita nanam 100.000, ya ini wakaf 100.000 atau 1 juta. Mau 100.000 mau 1 juta, Ibu. Ya meniat kayak saya mau praknanya, ya. Niatnya gede, Bu. Saya mau niat 1 miliar gitu, Bu. Yang ngelamun aja, Bu. Nanti kalau nggak punya ngelamun lagi. Ya. Mimpi aja sekarang mau infak 1 juta, maka Allah akan menggantinya 700 juta, ya, insya Allah. Yakin nggak? Tak etan masalah nama bulan tete yakin. Lu matak 10.000 kehese, 1.000 kehese, komoding 1 jutanya. Yuk kita nikmati. Maksudnya kita nikmati itu ternyata ilmunya kita sudah tahu, tapi amalnya belum. Makanya belum nikmat. Terus ngebeja-beja WK batur bahaya itu, Bu ya. Nikmat aja belum udah bilang-bilang ke orang lain. Itu akan tamiang melit kabitis. Ya, nanti cari di Google apa itu tamiang melit kabitis. Wilujeng bergabung ya Ibu Hilda dari Cirebon bersama. Mari hari ini kita lanjutkan tadarus kita dan juga membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang akan kita baca adalah surat Al-A'raf mulai ayat ke-80. Ya. Surat Al-A'raf mulai ayat ke-80. Kemarin kan nggak ngaji di sini ya. Ngajinya di online. Ya. Surat Al-A'raf mulai ayat ke-80 hari ini. Ya. Bagi yang sudah kelewat silakan lihat di YouTube ya, udah dibahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 80. Walutun idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Allah melanjutkan kisah di dalam surat Al-A'raf ini setelah kemarin dibahas tentang kisah kaum Samud dan kaum Ad, ya. Kaum Ad, nabinya nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Hud. Kaum Samud, nabinya nabi siapa? Nabi Soleh. Lu kaum diulang-ulang, kan udah kemarin-kemarin udah tahu Al-Quran itu akan punya manfaat bagi kita kalau dibaca berulang-ulang. Ingat Bapak Ibu ya, makanya kita harus sering mengulang-ulang. Diceritakan di dalam kisah sebelumnya, Nabi Hud di kaum Ad dan Nabi Soleh di kaum Samud, dua-duanya telah musnah. Ceritanya telah musnah. Sebelum Nabi Hud yang telah dimusnahkan juga kaum Nabi Nuh. Ya, kaum Nabi Nuh. Jadi rangkaiannya kaum Nabi Nuh dimusnahkan. Kaum Nabi Hud dimusnahkan. Kemudian kaum Nabi Soleh dimusnahkan. Bekas peninggalan kaum Nabi Nuh sampai sekarang masih ada. Ya, sudah ketemu berupa kapal besar Nabi Nuh itu sudah ketemu tempatnya di atasnya Bukit Judi katanya di daerah Yordania ke atas sana jauh Bu ya, kita nggak usah ke sana ya. Bukan di Tangkuban Parahu ya. Di Nabi Nuh itu bukan di Tangkuban Parahu, itu mah hanya cerita bohong saja. Tangkuban Parahu ya, ngarang-ngarang. Nah, kemudian kaum Nabi Hud, sisa peninggalannya masih ada di daerah Yaman sampai sekarang Bu ya, bekas bendungannya, bekas apa namanya perbukitannya, bekas apa namanya bangunan-bangunan dan tamannya, bekas-bekasnya sudah mulai ditemukan. Kemudian bekas kaum Nabi Soleh yang namanya kaum Samud sudah juga ditemukan ya, yang sekarang dijadikan taman rekreasi, tempat berkunjung oleh para orang-orang yang berpetualang ya. Jadi ada di Saudi. Jadi kalau bekas kaum Samud ada di negara apa Bu? Yaman, Saudi ya. Kalau bekas kaum Hud di Yaman, Nabi Hud bekasnya di Yaman. Bekas kaum Nabi Nuh di Jordan ke atas lagi, nggak tahu ke belah mana Bu ya, pokoknya jauh lah gitu ya. Di pegunungan katanya ya. Kalau yang bekas kaum Nabi Lut ada di mana? Nah, ini mah nyata-nyata berada di 3 negara yang namanya sekarang Jordania, Palestina, dan Israel. Namanya Laut Mati. Lautnya juga namanya Mati. Jadi tempat dimatikannya kaum Nabi Lut. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita lihat. Di ayat 80 dan ayat 81 menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut yang berdialog dengan Nabi Lut.
Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala Nabi Lut berkata kepada kaumnya. Jadi Nabi Lut itu pandai berkata, ya, jangan lupa. Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di atas dunia ini sebelumnya? Jadi perbuatan kaum Nabi Lut ini ngacoknya itu belum pernah ada sebelumnya. Yaitu berupa apa ngacoknya? Nah, lihat di ayat ke-81-nya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan syahwatmu, nafsumu, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi kaum Nabi laki-laki arulin teh jeung lalaki deui main pedang. Nah, perempuan arulina jeung perempuan deui lesbian. Ya. Jadi nyarusuan perempuan deui kitu ya. Geuleuh teh Bu. Ayeuna di beberapa negara sudah disahkan dibolehkan. Di Indonesia hampir untuk terjadi ya disahkan. Hampir udah mulai ada kaum LGBT. Udah mulai pengen disahkan. Oh ini kodrat, bukan kodrat kata Manurus Tunjung gitu ya. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya. Jadi di dua ayat ini menegaskan Nabi Lut berdialog dengan kaumnya. Yuk kita lihat ke ayat ke-82-nya. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا كيف كان عاقبة المجرمين. Kemudian kami selamatkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Nah, ini penegasan Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an, diselamatkanlah Nabi Lut dan pengikutnya kecuali istrinya. Kira-kira pengikut Nabi Lut banyak enggak, Bu? Sedikit ya, sedikit sekali. Ya, kenapa? Hanya satu keluarga yang ada di sekitar rumah Nabi Lut. Sementara di kota dan di tempat-tempat yang berupa keramaian itu tidak beriman. Kenapa istri Nabi Lut ini, istri Nabi Lut ini bawong, tidak mau mengikuti? Karena dia gaulnya jeung orang-orang yang biasa seperti itu. Bahkan ketika datang para malaikat datang ke rumah Nabi Lut, malaikat siapa aja Bu yang datang? Malaikat Jibril sebagai komandan malaikat, kemudian malaikat Mikail sebagai yang bagi rezeki, kemudian malaikat Israel ya yang datang. Sebelum sampai ke tempat Nabi Lut, nah, malaikat yang tiga ini pernah bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim untuk memberi kabar tentang akan lahirnya putra Nabi Ibrahim.
Ibrahim. Yang namanya siapa? Nabi Ishak. Jadi yang Nabi Ismail berarti sudah ada di mana? Di Mekah. Sudah di Mekah Nabi Ismail. Ibu itu jangan ngalamun ayat tubuhnya. Ketika Nabi Ibrahim akan punya Nabi Ishak, Nabi Ismail ada di mana? Sudah di Mekah, geus dipicen ya, dipicen lain dipicennya disuruh ditempatkan oleh Allah nu ngorana teh disimpen ku Nabi Ibrahim jeung budakna nu ngaran Nabi Ismail di kota Mekah. Ya, sementara di sana akan lahir Nabi Ishak dari istri namanya Siti Sarah ya. Ya, Siti Sarah teh lain istina mangdul lain bunya. Nah, beda itu Bu, Sarah jeung Sidul bedanya. Kemudian kami selamatkan dia Nabi Lut ini dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Istrinya ini termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Bapak Ibu kisahnya apa? Ketika turun perintah Allah untuk meninggalkan kota Sodom, namanya kota Sodom. Nabi Lut diperintahkan, Lut, nanti sore kamu pergi dari Sodom, ya. Kemudian pesankan kepada semua pengikutmu untuk jangan melihat ke belakang kalau terjadi dentuman atau terjadi sesuatu yang menggelegar. Ada ibu lamun ayam dentuman menggelegar sok caricing tara. Arah gumpur kayak itu kan dia nya bari jeung luak liuk culang cileung ibunya. Itu bagi orang yang nggak tenang seperti itu. Bagi orang yang nggak beriman seperti itu. Kalau sudah diberitahu tentang sesuatu yang indah tapi dia tidak beriman, maka dia akan gempur. Begitu diteriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi yang beriman langsung bergumam dari hatinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bagi yang tidak beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ji, geus kanan deui tah. Kan gitu punya. Sama kata orang Cirebon begitu Bu ya. Hari cek orang Bandung mah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing geus kanan deui. Pakai anjing deui nyebutnya. Aya gitu Bu. Aya, sok ada gitu. Oh, sok. Soalnya manehna keur kagok cacamuilan bari jeung udud, bari jeung gaple. Ya, jadi ngadeng-ngadeng teh lain. Allahu Akbar. Demikian juga ini istrinya Nabi Lut nanti ketika terjadi dentuman yang menggelegar, yang menghancurkan bumi Sodom, ya, maka dia kaget dan dia melihat ke belakang. Ada apa? Kenapa dia melihat ke belakang? Karena hatinya sebenarnya tidak ikut kepada Nabi Lut, tapi hatinya berada di orang-orang Sodom. Sebenarnya siapa sih istri Nabi Lut kok baung-baung amat? Nah, kan gitu Bu ya. Istri Nabi Lut ini adalah hasil diperebutkan dari sayembara dan yang menangnya adalah Nabi Lut. Ya, gitu. Hasil audisi panggelisna cerita namanya. Siapa yang ingin aku menjadi istrinya, menjadikan aku istrinya, maka silakan ke gelanggang. Siapa yang menang maka dialah yang akan mendapatkan. Gitu Bu ya. Sigana mun ayeuna kitu aya, datang kalau bermuat. Iya. Ayeuna mah teu make ke gelanggangna untuk berkelahi, ayeuna mah saweran. Punya ketika ayeuna sekarang banyak peristiwa yang istri ngajewer suaminya dari panggung dangdutan, ya. Nah, di dia ayeuna sewer gitu. Ya aya di dia mah datara aya nu kitu saroleh sadayana oge di dia mah insya Allah. Ya. Kemudian ayat ke-84-nya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Bayang nggak hujan batu? Kemarin ada di sini hujan apa? Hujan es sama puting beliung. Nggak tahu puting siapa? Puting beliung nggak pokoknya ya. Ya. Ini hujan batu. Maka perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Jadi mereka dihujanin batu, kemudian bumi yang tadinya dia injak, kemudian naik ke atas, dan di atas dibalikan, kemudian didedetkan ke handapnya, dan saking kerasnya ditimbunkan ke bawah, maka ngalegok. Nah, kemudian menjadi laut. Laut itu namanya sekarang Laut
mati. Bapak Ibu, saya sudah menyaksikan sendiri di laut mati itu eueuh benter-benter acan, eueuh lauknya, eueuh sato hewan. Ya, kenapa? Karena saking asinnya. Dan kalau Bapak Ibu ke situ tidak akan tenggelam. Tidak akan tenggelam karena pasti ngambang. Ya, gitu. Saking hebatnya. Saya pernah menyaksikan orang bapak-bapak buncit besar. Buncit perutnya punya. Kemudian dia buligir, kemudian pakai cangcut kumpul ke tengah. Jalan aja terus ke tengah. Ya, tidak dilarang. Cuma di sana ada petugasnya yang kalau sudah kepanasan di tengah disuruh segera ke pinggir. Takutnya pingsan. Ya. Jadi mereka itu datang ke sana ngabaki kang. Terus ngabaki kang, Bu. Ya, pakai bahasa Sunda, Bu. Ngabaki kang itu terlentang melihat ke atas tapi berkasurkan air, berkasurkan air laut mati. Jadi kakinya di ke atas kan dia tidak tenggelam. Gini aja. Ya. Nah, mereka itu berjemur. Nah, berjemur untuk apa? Untuk penyembuhan. Nah, kemarin diulang ke COVID kan, lo ban ngebaki kang di jalan gitunya, ya. Nah, ibu penasaran, wah mau disebutkan dulu ke Pangandaran. Pangandaran beban itu, tapi di pinggir pantai Unggul. Ya. Nah, jadi seperti itu niatnya untuk berobat. Ya. Hari Pak rek naon naik kadinya hayang nempoknya bener teh laut mati teh aya, Bu. Bapak Ibu, laut mati itu adanya 440 meter di bawah. Nah, di bawah apa namanya permukaan. Jadi jeruk pisan dibanding dengan laut yang ada. Makanya garamnya sangat asin sekali. Di situ ada juga yang orang datang ke situ kemudian ngambil lumpurnya. Jadi lumpurnya itu Bu warnanya hitam, lumpur bukan pasir, lumpur kemudian dibalur-balur ke badannya. Katanya untuk supaya bahasa ibu-ibu supaya glowing, supaya kinclong. Rarai dikit ditaklokan. Oh ya, terus kayak mandi deui. Kunaon lamun hayang glowing tong mandi deui bawa we terus sampai ka balik. Oh ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh informasi tentang bagaimana umat kaum Nabi Lut ini kemudian dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sampai kaum Nabi Lut nih yang dimusnahkan. Yang jadi pertanyaannya, waktu zaman Nabi Nuh dimusnahkan berapa luas bumi yang dimusnahkan? Seluruh bumi. Ditinggalkan sisa tinggal Nabi Nuh dan para pengikutnya yang berada di atas kapal. Kemudian di atas kapal itu ada 3 anak Nabi Nuh yang laki-laki dan tentu ada banyak perempuan juga di situ. Kemudian ada dari 3 anak ini kemudian Nabi Lut kawinkan dengan orang-orang yang ada di kapal itu. Menyebarlah, jadi umat manusia ini diperbaharui, dibersihkan dari zaman Nabi Adam itu tinggal dari 3 keturunan. Ya, tidak ada yang tersisa. Tinggal dari ketiga keturunan, turunan Ham, turunan Sam dan turunan Yafid. Ya. Turunan Ham itulah yang akan menjadi raja-raja penguasa, turunan Yafid akan menjadi orang-orang pintar dan turunan Sam akan menjadi para nabi dan rasul. Itu jadi pertanyaan Bapak Ibu termasuk saya turunan saha? Jadi raja ente, jadi rasul ente, jadi orang pintar ente, terus jadi turunan saha? Pasti campuran lah gitu ya, RTSC-nya bisa jadi campuran sebab naon kan geus indung bapak urang geus pada kawin, urang itu kawin ke urang dieu nya, urang itu kawin ke urang dieu, aya urang Tasik ke urang Cirebon, ada urang Tasik ke urang Brebes, ada urang Bandung ke urang Sumedang dan seterusnya ya. Sehingga kalau ditanya itu dari mana, Pak Hartono suaminya dari mana, Pak Hartono dari mana? Kebumen, ibunya dari mana? Semarang, Kebumen jeung Semarang ya, gitu. Jadi beda. Putrana ayeuna urang mana? Urang Magelang gitu. Lahirnya di Bandung, sekarang ada di Bandung. Nah, itu nanti bernikah lagi dengan siapa? Biasanya orang mana udah bercampur-campur. Demikian juga Ham, Sam dan Yafid itu bercampur semuanya. Termasuk turunan Ham yang namanya Firaun dan kawan-kawan punya keturunan yang namanya Siti Sarah, Siti Hajar ya. Kemudian menikah dengan turunan Sam yang namanya Nabi Ibrahim. Maka lahirlah Kangjeng Nabi
Ismail. Nah, berarti kan Nabi Ismail itu turunan Ham dan Sam. Terus nanti akan ada yang juga menikah dengan turunan Yafid, bercampur semua. Itu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah ketika Nabi Nuh itu dihapuskan semua, kemudian ada yang sisa turunan Nabi Nuh. Turunan Nabi Nuh yang berada di daerah bawah Jazirah Arab, ya, di daerah Yaman. Diutuslah nabinya Nabi Hud, sukunya namanya atau bangsanya bangsa Ad. Kemudian dimusnahkan, hanya kaum Ad saja yang dimusnahkan, ya. Kota itu saja yang dimusnahkan. Kemudian kaum Nabi Saleh di daerah Saudi Arabia. Nah, hanya di situ saja yang dimusnahkannya. Ya, kemudian yang di kota Mekahnya nggak musnah. Waktu kaum Nabi Saleh dimusnahkan, kaum yang di Mekah nggak musnah. Ya, gitu. Tapi Nabi Saleh ini masih turunan dari Nabi Hud. Ya, turunan dari orang-orang yang beriman di zaman Nabi Hud. Dimusnahkan. Kemudian turunan Nabi Saleh ini musnah sebagian. Kecuali yang berimannya. Kemudian Nabi Lut ini beda lagi, itu adalah turunan di daerah-daerah yang itu turunan Sam. Awong di situ maka dimusnahkan. Nanti dalam berikutnya adalah turunan dari Nabi Su'aib, ya, kaum Aika. Sama juga. Kenapa dimusnahkan? Karena tidak nurut sama perintah Allah. Dia menyembah selain Allah. Bapak Ibu juga akan dimusnahkan, apalagi kalau tidak menyembah Allah. Kalau menyembah Allah dan kita istiqamah, maka akan mati, tapi bukan musnah. Matinya husnul khatimah. Tapi kalau bohong, maka akan mati musnah. Itu Bapak Ibu ya. Kalau mati husnul khatimah, nanti dibangkitkan lagi jadi penghuni surga. Kalau mati musnah, dibangkitkan lagi jadi penghuni. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, banyak penghuni surga, banyak penghuni neraka yang hidup di dunia? Banyak penghuni neraka. Dari mana tahunya? Dari berita hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menegaskan di surga itu hanya sedikit, sedangkan di neraka itu amat banyak. Karena manusia sebelum masuk ke surga semuanya harus melewati asyiratul mustaqim, yang di bawahnya itu adalah bergolak api neraka. Kira-kira Bapak Ibu bisa menyeberang Siratal Mustaqim enggak? Bisa, insya Allah. Kumaha carana? Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah, selamatkanlah dari asyiratal mustaqim. Begitu Bapak Ibu. Yakin tuh Bu, selamat. Makanya mata Fatihahnya sing bener. Untuk sholat tuh ya. Sholatnya sing bener, maca Fatihahna sing bener. Lamun maca Fatihahna itu bener, atau sholatnya pasti moal bener. Itu Bapak Ibunya. Geus yakin Al-Fatihahna ini bener. Jadi nanyanya di situ dulu, jangan ada Gus yakin masuk surga tapi Al-Fatihahna candi bener. Siapa yang tahu bahwa Al-Fatihah benar enggaknya? Tentunya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Pas lewat kalimat ihdinas siratal mustaqim, apakah Bapak Ibu bergetar, ya Allah takut masuk ke dalam neraka, ingin masuk ke dalam surga? Adakah seperti itu? Namun Allah kan siratal mustaqim, alamin. Itu mari punya. Jadi sing bener bacanya. Nah, karena diperintahkan sing bener, maka pada saat